Terus Pak Heri kan ketemu langsung sama masyarakat Mataram. Eh, Cara pelayanannya bagaimana Pak Heri di Kota Mataram? Misalkan ada satpam mohon izin nanti kan akan melakukan ditembak, dan bagi kita memang cukup mengganggu dalam proses rehabilitasi juga. Tetapi tanpa mengurangi daripada kualitas daripada layanan yang kita berikan, BNN Kota Mataram tetap kita memberikan pelayanan tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Kota Mataram. Kali ini ketemu lagi bersama saya Beben di BNN Kota Mataram. Podcast kita yang kedua. Yang kemarin sudah podcast pertama sudah dibahas oleh Mbak Widi. Kali ini kita kedatangan narasumber yang tidak kalah kece-nya, yaitu Kepala Seksi Rehabilitasi BNN Kota Mataram, Bapak Heri Sutowo SKM MKes. Apa kabar Pak Heri? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para warga Kota Mataram dan sekitarnya. Alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan hari ini dengan Pak BBM di BNN Kota Mataram. Ya. Kita sama-sama membahas tentang proses rehabilitasi yang ada di Kota Mataram. Ya Pak Heri, ada banyak pertanyaan ini Pak Heri dari warga Mataram. Kondisi pandemi COVID-19 saat ini kan banyak kantor-kantor yang ada sebagian yang ditutup dan ada sebagian yang work from home. Nah, bagaimana nih BNN Kota Mataram cara melakukan pelayanan kepada masyarakat yang mau konsultasi, yang mau rehabilitasi ke BNN Kota Mataram? Padahal kondisi saat ini harus physical distancing, terus Pak Heri kan ketemu langsung sama masyarakat Mataram. Cara pelayanannya bagaimana Pak Heri di Kota Mataram? Baik, terima kasih. Sebelum kita membahas lebih jauh kaitan dengan rehabilitasi di masa pandemi COVID-19 ini, saya ingin mengingatkan kita semua, seluruh warga Kota Mataram, untuk kita selalu waspada, berhati-hati. Artinya kita menghadapi COVID-19 ini boleh kita khawatir untuk kewaspadaan, tetapi bukan khawatir menjadikan kita panik. Oh iya, jangan sampai panik ya. Karena itu salah satunya mungkin dalam kesempatan kali ini, mohon maaf, kita bukan mau menutupi identitas diri kita. Oh iya, benar. Jadi kita sekedar biar kelihatan biar kita ikut membantu menekan resiko daripada penularan, memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya benar. Yang kedua, saya berharap kita semua mungkin segera ini badai, anggap kita lah badai daripada COVID-19 atau corona ini, virus corona itu segera bisa berlalu. Mudah-mudahan dengan berakhirnya corona nanti kita juga mendapatkan yang lebih sebagai balasan apa yang selama ini kita menghadapi masa-masa corona cukup bagi kita memang cukup mengganggu dalam proses rehabilitasi juga. Tetapi tanpa mengurangi daripada kualitas daripada layanan yang kita berikan, BNN Kota Mataram tetap kita memberikan pelayanan tiap hari, walaupun memang dalam memberikan pelayanan kita menggunakan standar operasional atau SOP yang sudah kita atur sedemikian rupa dalam rangka tadi mencegah juga terjadinya resiko penularan terhadap penyebaran COVID-19 ini. Ada beberapa. Jadi kami di BNN Kota Mataram kaitan dengan layanan rehabilitasi di bawah klinik Pratama BNN Kota Mataram itu ada beberapa layanan yang kita berikan. Yang pertama itu layanan surat keterangan pemeriksaan hasil hasil pemeriksaan narkotika. SKHPN. Kemudian kita juga melakukan upaya rehabilitasi. Di dalam upaya rehabilitasi itu dalamnya ada konseling keluarga, kemudian ada konsultasi individu, kemudian juga kita melakukan screening terhadap klien yang datang, ataupun bahkan kita sudah mengembangkan juga dengan melalui layanan melalui video call atau dengan segala upaya agar kita di saat seperti ini di satu sisi memberikan pelayanan yang terbaik kepada klien kita dalam upaya rehabilitasi, tetapi di satu sisi juga kita mencegah terjadinya risiko penularan yang terjadi di kita.
Berarti BNN Kota Mataram tidak tutup ya Pak Heri? Pelayanan Tidak. tetap diterima, mau konsultasi atau mau rehabilitasi. Nah, mungkin dijelaskan sedikit Pak Heri tentang rehabilitasi yang dimaksud, menerima rehabilitasi yang dimaksud itu bagaimana? Sedangkan kondisi saat ini harus kita jaga jarak. Ya betul. Jadi itu proses rehabilitasi yang dilakukan di BNN Kota Mataram ada dua secara garis besar ada dua, yaitu rehabilitasi secara sukarela atau volunteer, dan juga dengan rehabilitasi dengan compulsory, atau artinya ini yang bermasalah ditangkap dulu, tertangkap, kemudian dilakukan bersama dengan tim asesmen terpadu. Nah nanti dari situ kita mendapatkan rekomendasi. Nah dari rekomendasi mungkin ada putusan hakim yang melakukan rehabilitasi, tetapi dalam tanda kutip rehabilitasi sedikit dipaksakan, bukan karena sukarela. Nah sementara proses untuk rehabilitasi yang ada di BNN Kota Mataram, memang kita tetap semua seperti saya sampaikan tadi, tetap melakukan upaya rehabilitasi sesuai dengan protap yang ada, tetapi ada beberapa yang perlu digarisbawahi untuk para teman-teman yang pengen melakukan rehabilitasi di BNN Kota Mataram. Yang pertama, apa itu? Klien yang datang itu yang jelas dia harus selain dia membawa identitas diri, kemudian diantar sama keluarga, didampingi keluarga. Yang tidak kalah penting di saat COVID-19 ini, diharapkan semua yang datang di kantor BNN Kota Mataram, baik itu mau konsultasi, mau mengantar, atau harus menggunakan masker. Oh iya, paling penting harus menggunakan masker. Nah, kemudian nanti di prosedurnya di depan nanti diterima oleh Satpam. Nah, Satpam nanti akan melakukan, mohon maaf, jadi nanti kita sampaikan lewat media ini juga, lewat podcast ini juga. Besok misalkan ada Satpam, mohon izin, nanti akan melakukan ditembak dalam tanda kutip. Ditembak. Jadi pemeriksaan suhu, scan, temkan. Jadi nanti kita melakukan pemeriksaan suhu. Setelah dilakukan suhu, yang jelas sebelumnya harus tetap cuci tangan dengan sabun yang sudah kita sediakan di dekat ruang Satpam tersebut. Mohon maaf Pak Heri, saya potong sedikit. Kalau ini pemberian suhu dulu ya sebelum masuk diterima oleh Satpam, pemeriksaan suhu. Nah kalau suhunya di atas normal. Jadi untuk pemeriksaannya kalau nanti suhunya kira-kira 37,3 atau 37,5 ke atas, berarti yang bersangkutan memang akan kami anjurkan untuk balik pulang, tidak bisa melaksanakan. Setelah itu nanti, karena kalau dengan kondisi seperti itu pasti sudah menimbulkan rasa demam dan sebagainya. Silahkan istirahat aja di rumah. Nanti akan dilanjutkan besok paginya, silahkan datang kembali. Akan disarankan untuk datang kembali. Karena kita sekali lagi Pak Wimen, kita di masa-masa seperti ini sekecil apapun resiko yang ada, kita harus kita minimalisir. Oleh karena itu salah satunya adalah bukan kita menolak, tetapi ini demi kebaikan bersama, kita kebaikan bersama ya. Nah jadi tadi saya sambung setelah dari Satpam, kemudian silahkan nanti di ruangan lobi ada petugas yang akan menerimanya. Nanti dari lobi yang bersangkutan akan diarahkan nanti ke ruang pemeriksaan awal pendaftaran. Dari pendaftaran nanti akan dimintain identitas tadi. Jadi tadi identitas diri seperti KTP, kemudian juga KTP identitas yang lain mungkin yang bisa ya. KTP bisa juga SIM boleh. Atau KTP kalau memang masih anak-anak dia harus didampingi. Ini yang terpenting. Anak-anak itu maksudnya di bawah. Di bawah umur Di bawah umur, jadi di bawah 18 tahun. Harus benar-benar didampingi oleh orang tua ataupun wali. Keluarga ya. Wali itu keluarga. Betul. Di luar orang tua ya. Nanti di situ kalau nggak mungkin, kalau anak-anak kan belum punya KTP mungkin, silakan nanti bisa bawa kartu keluarga, kartu kakak. Atau kartu pelajar mungkin, kalau dia pelajar bisa ya Pak Heri ya. Kartu identitas. Tapi yang terpenting adalah kartu keluarga, jangan lupa kalau masih di umur. Tetap, meskipun dia hanya bawa kartu pelajar misalnya, dia kalau anak pelajar, tetap nanti akan kita terima. Tetap dilampiri kartu keluarga juga ya. Nanti kan bisa dilengkapi hari berikutnya juga. Jadi pada prinsipnya hari pertama itu kita lakukan pemeriksaan, kemudian pemeriksaan secara fisik, kemudian juga pemeriksaan wawancara dan sebagainya. Tetapi ingat, setiap pemeriksaan yang kita lakukan juga tetap menjaga jarak tadi. Termasuk di ruang tunggu pun sudah
nanti kita sudah memberikan tanda mana yang boleh diduduki mau tidak. Oh. Jadi bukan wah ini ya tadi kembali lagi. Ini kan dalam suasana pandemi COVID-19. Jadi kita betul-betul sekecil mungkin, seminimal mungkin bagaimana caranya kita meminimalisir daripada resiko terjadinya penyebaran COVID-19 tersebut. Karena gini, mungkin bagi dia tidak merasakan sakit tidak menunjukkan gejala, tapi bagi orang lain dia menjadi karier untuk orang lain bisa tertular. Jadi oleh karena itu memang kalau dilihat dari aturan yang ada kan selama ini kalau sebagai konselor, sebagai pelayanan itu kan harus betul-betul menyatu dengan klien biar saling membuka diri dan sebagainya kan. Tetapi ya sedikit banyak ini akan mengganggu karena kita tidak terlalu bebas, bahkan kita saling berhadapan begini juga nanti dengan klien juga harus pakai masker ya. Otomatis kita mau melihat ekspresi dari klien, ekspresi dari ini dia mau melihat kita memang agak kurang nyaman kalau dibandingkan dengan kalau kita membuka betul-betul tanpa masker. Tapi itulah yang terjadi sekali lagi Pak Beben. Jadi kita betul-betul harus menerapkan tadi yang sampaikan Pak Beben tadi. Pertama physical distancing maupun social distancing. Ya bahasa gaulnya itu bagaimana kita menjaga jarak kan juga baik jarak secara fisik maupun secara sosial. Ya, ya Pak Eri. Itu kan hari pertama mereka datang nih di klien, sudah dilakukan pelayanan seperti yang disampaikan tadi Pak Heri. Nah, selanjutnya yang pertama kan tadi sudah dilakukan mungkin asesmen ya, sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan lainnya. Langkah apa yang dilakukan selanjutnya Pak Heri? Apakah dia harus datang kembali atau harus stay di rumah dengan cara bagaimana gitu? Baik, terima kasih. Jadi setelah kita melakukan tadi kan mungkin setelah kita dilakukan pendaftaran kemudian ada pemeriksaan tapi ternyata mungkin pada hari itu dia mungkin baru masih ada pengaruh sehat karena harus dan sebagainya kan kemungkinan untuk dilakukan asesmen lanjutan tidak bisa ya yang bersangkutan silahkan istirahat di rumah. Kemudian yang kalau misalkan bisa ya kita lakukan tadi setelah hari keduanya kita lakukan asesmen maupun konseling untuk sementara kita lakukan by phone. Oh by phone ya, oke. Makanya tadi kita sudah minta dari di awal pendaftaran itu kita sudah minta kontak person keluarga dan sebagainya by phone. Bahkan kalau perlu nanti kita pakai bisa langsung video call. Nah ini kenapa kita sampaikan begini sekali lagi. Mohon maaf dengan sangat bukan kami menolak atau apa, tetapi ini kembali lagi. Ini kita pertama juga mendukung juga program pemerintah untuk kita tetap stay at home berdiam di rumah lebih baik. Kemudian juga bagaimana untuk mencegah daripada penularan COVID. Jadi oleh karena itu bisa kita lakukan assessment maupun lakukan konseling dari rumah saja cukup. Yang penting si anak ini bisa terdaftar di sini. Bahkan nanti kalau di dalam pendaftaran juga pun silahkan kalau misalkan pendaftaran untuk awal-awal silahkan bisa pendaftaran lewat Sirena yang ada di kami di program aplikasi Sirena ya, atau bisa menghubungi di call center kami di BNN Kota Mataram untuk konfirmasi Pak saya pengen mau rehab dan sebagainya atau konsultasi dan sebagainya kami siap untuk melayani itu semua. Oh ya untuk pelayanan sudah Pak. Kira-kira biayanya berapa Pak? Kadang-kadang orang banyak bertanya, saya setiap ditanyakan oleh warga Mataram, berapa ya biayanya kalau kita rehabilitasi ke BNN Kota Mataram? Untuk rehabilitasi di BNN Kota Mataram, memang ini sedikit ada perubahan sedikit sejak adanya Perpres nomor 4 tahun 2020, itu Permenkes nomor 4 tahun 2020. Jadi untuk program rehabilitasi dulu baik itu di BNN maupun di pemerintah daerah dalam hal ini ada rumah sakit Kota Mataram, rumah sakit Mutiara Sukma. Mutiara Sukma ya. Nah, itu gratis. Tetapi mohon maaf untuk dengan saat ini untuk di BNN saja yang gratis. Kalau di rumah sakit Mutiara Sukma harus menunjukkan
BPJS, kartu BPJS KIS atau BPJS yang diiuran oleh pemerintah. Tetapi kalau untuk di BNN Kota, saya sampaikan tetap gratis, artinya tanpa menggunakan BPJS tanpa menggunakan BNN Kota BPJS Mataram ataupun di BNN Kota Mataram gratis. Tetapi mohon maaf, pelayanan yang ada di BNN Kota Mataram baru sebatas pada pelayanan rawat jalan. Oh ya, rehabilitasi rawat jalan. Kalau mau rehabilitasi rawat inap, layanannya ada di Rumah Sakit Mutiara Sukma ya. Atau mungkin nanti kita bisa lakukan rujukan ke LIBU. Tetap menggunakan BPJS. Iya. Kalau tidak punya BPJS bagaimana, Pak? Ya tetap bayar. Oh, bayar ya. Tetap bayar sesuai dengan tarif yang ada di sana. Tapi rujukannya dari BNN Kota Mataram ya. Kalau melalui BNN Kota Mataram nanti ada rujukan dari BNN Kota Mataram ke Rumah Sakit Mutiara Sukma ya. Ya, tapi kalau misalkan mau langsung pun silahkan. Oh bisa. Bisa. Berarti tanpa melalui BNN Kota Mataram, kalau ada yang mau rehabilitasi bisa juga ya langsung ke Rumah Sakit Mutiara Sukma. Bisa langsung. Dengan layanan yang sama mungkin ya. Betul. Dengan BNN Kota Mataram. Terima kasih banyak nih Pak Heri hari ini materinya sangat luar biasa. Bagaimana caranya BNN Kota Mataram melakukan pelayanan rehabilitasi, konsultasi dan lainnya di BNN Kota Mataram tetap dilayani ya Pak Heri, bukan ditolak ya. Satu lagi Pak mungkin sebagai closing statement. Jadi mari kita jaga diri kita dalam situasi seperti ini, tetap stay at home untuk kita menjaga diri kita. Pada intinya kan namanya virus ini, penyebabkan oleh virus adalah bagaimana meningkatkan sistem imun tubuh kita, kekebalan tubuh kita. Jadi pesan saya hanya dua, healthy life and happy life. Jadi hidup sehat dan tetap menjaga suasana hati tetap senang, gembira, karena itu akan meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau orangnya murung, makannya kurang, stres ya, mohon maaf, pasti imunnya turun dan akhirnya bisa terjangkit oleh penyakit tersebut. Oke, terima kasih banyak Pak Heri untuk hari ini. Warga Kota Mataram, bagaimana penyampaian dari Pak Heri sangat luar biasa. BNN Kota Mataram tetap melakukan pelayanan rehabilitasi. Mungkin buat warga Mataram yang selama ini bertanya-tanya, ini pandemi COVID-19 ini semua kantor tutup. Bagaimana kalau anak saya mau rehabilitasi? Silakan datang ke BNN Kota Mataram. Kami tetap melakukan pelayanan seperti biasa, tapi dengan aturan yang sudah ditentukan. Dan ingat tadi, tidak ada biaya yang ditarik sepeser pun oleh BNN Kota Mataram kecuali melakukan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Kalau punya BPJS tidak bayar, bisa menggunakan BPJS. Oke, warga Kota Mataram, podcast hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Stay at home. Apa tadi Pak Heri? Healthy life and happy life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.